Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai praktik pencatatan jurnal penyesuaian yang merupakan salah satu materi dari mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Jadi di sini saya akan memberikan contoh mengenai cara pengerjaan jurnal penyesuaian berdasarkan soal siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita langsung masuk ke materi praktik. Nah, jadi di sini saya masih melanjutkan soal siklus akuntansi PT Cemerlang. Nah, untuk pengerjaan jurnal penyesuaian ini tentunya kita bersumber dari bukti transaksi berupa bukti memorial. Nah, jadi kita ini khusus untuk pengerjaan jurnal penyesuaian. Nah, sebelum mengerjakan adjusting entries, tentunya kita harus mengerjakan tahapan siklus akuntansi, dimulai dari analisis transaksi, jurnal khusus, posting buku besar, trial balance, nah baru ke adjusting entries. Nah, di sini pertama kita isi nama perusahaan, kemudian periode dan mata uang. Kemudian kita isi untuk nama bulan dan tahun. Nah, karena jurnal penyesuaian itu dicatat pada setiap akhir periode dan kita mengerjakan untuk periode Desember, maka untuk akhir periodenya adalah 31 Desember. Jadi untuk seluruh transaksi penyesuaian diisi dengan 31 Desember. Nah, penyesuaian pertama yaitu telah diterima rekening koran per 31 Desember, di mana ada interest revenue, pendapatan bunga sebesar 6.500.000 dan bank service charge sebesar 230.000. Nah, ini kan berarti pendapatan dan beban. Nah, di sini terdapat selisih nih. Terdapat selisih dan itu berarti masuk ke cash in bank. Cash in bank. Nah, kemudian kita akan mendebit bank set dan mengkredit interest revenue. Nah, ini untuk claim atau nomor akunnya kita isi belakangan. Nah, kita isi terlebih dahulu untuk bank service charge-nya 230.000. Interest revenue-nya kita isi 6.500.000. Nah, ini dapat selisih, tinggal kita kurangkan antara interest revenue dengan bank service charge. Nah, jadi di sini anggapannya misal kita perusahaan PT Cemerlang ini menabung nih di Bank Mega. Nah, menabung itu berarti nanti tiap bulannya itu ada pendapatan bunga. Kita menerima pendapatan atas simpanan. Kemudian kita tentunya juga harus membayar biaya administrasi. Nah, jadi kan ini kan udah ketahuan nih. Jadi di sini beban yang harus kita bayar itu kita nggak perlu ngeluarin uang, melainkan kita tinggal memotongnya dari interest revenue, dari pendapatan yang udah kita terima. Nah, selisihnya ini karena kan lebih besar pendapatannya dibanding beban administrasi, dapat selisih. Selisihnya ini adalah akan masuk ke cash in bank kita. Itu akan menambah cash in bank kita. Nah, kemudian penyesuaian yang kedua, di sini ada persediaan akhir stock supplies. Berarti kita akan menyesuaikan stock supplies. Kita debit stock supplies expense dan mengkredit stock supplies. Nah, di sini kan yang diketahui itu persediaan akhir ya. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian itu yang dicatat adalah stock supplies yang terpakai, yang digunakan. Maka kita akan menghitungnya dengan mengkurangkan yang ada stock supplies yang berada di trial balance dikurangkan dengan persediaan akhirnya, yaitu 7.750.000. Jadi kalau untuk penyesuaian stock supplies itu, penyesuaian perlengkapan toko itu adalah yang terpakai, yang digunakan, bukan persediaan akhir. Nah, tapi kalau misalnya di sini nih di bukti memorialnya ternyata yang diketahui itu persediaan yang terpakai, stock supplies yang terpakai, maka kita tinggal mencantumkan saja harganya. Nah, kemudian selanjutnya ada beban sewa. Nah, beban sewa toko untuk bulan Desember, berarti di sini dia perusahaan ini menerapkan pendekatan harta. Kita akan mendebit rent expense dan mengkredit prepaid rent.
Dengan nominal kita masukkan langsung nominalnya 2.500.000. Kemudian asuransi sama, kita tinggal mendebit insurance expense dan mengkredit patron insurance. Masukkan nominalnya 1.250.000. Nah, kemudian terdapat cadangan kerugian piutang. Ini kan menggunakan metode penghapusan piutang, metode cadangan ya, tidak langsung. Jadi ada taksiran. Jadi untuk jurnalnya, untuk penyesuaiannya kita akan mendebit debt expense dan mengkredit allowance per job. Nah, di sini kita menghitungnya, kita lihat dulu di trial balance. Nah, di trial balance ini dia ada perusahaan ini ada saldo allowance. Maka kita akan menghitungnya dengan taksirannya, kita taksiran yaitu sebesar 5% dikali dengan saldo piutang yang berada di trial balance. Nah, dikurang dengan saldo allowance. Jadi kita kalikan terlebih dahulu baru dikurang. Ya, dikalikan dulu baru dikurang. Tapi kalau misalnya saldo allowance-nya 0, kita tinggal kalikannya doang, tinggal kalikan saja antara taksiran dengan saldo piutang. Nah, kemudian kita masukkan. Jadi yang dihitung itu dikalikan dulu ya antara taksiran dengan saldo piutang, bukan saldo piutang dikurang allowance dulu. Jadi dikalikan terlebih dahulu dengan taksiran cadangan kerugian. Nah, kemudian sini ada penyusutan equipment. Kita masuk ke 31, berarti kita akan menyesuaikan peralatan equipment. Kita debit depreciation expense dan mengkredit equipment depreciation. Nah, di sini kan udah ada nominalnya nih, jadi kita langsung masukkan saja nominalnya. Tapi kalau misalnya belum ada nominal ya, kalian hitung sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan. Di sini kalian bisa melihatnya di atas, di sini bisa ada keterangan. Dia perusahaan ini menggunakan metode apa? Nih, penyusutan aktif tetap. Di sini kan menggunakan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus rumusnya apa? Gitu. Jadi kalian tinggal hitung terlebih dahulu. Nah, kalian kan sudah diketahui ya untuk penyusutannya, jadi tinggal dimasukkan saja ke saldo ke existing entries. Kemudian, nah di sini terdapat gaji bulan Desember, tapi dibayarkan pada periode selanjutnya. Nah, begitupun listrik dan telepon ini juga sama, ada untuk bulan Desember, tapi dibayarnya itu pada periode selanjutnya, yaitu periode Januari. Jadi kan misalnya perusahaan ini menerapkan nih untuk pembayaran gaji itu setiap tanggal 2. Nah, tapi kan ini kan gaji untuk bulan Desember, untuk bulan berjalan. Tentunya kita harus mengakuinya beban. Nggak mungkin yang kita ngelupain aja, kita tetap harus bayar nih. Tapi belum dilakukannya pembayaran, karena kan pembayarannya itu nanti dilakukan pada tanggal 2 Januari, awal periode. Nah, jadi di sini kita akan mengakuinya terlebih dahulu sebagai utang. Kita akan mengakuinya sebagai utang, jadi sini kita masukkan dulu wage and salaries expense. Nah, di sini sama ya, berarti kita masukkan listrik dan telepon dulu. Kita masukkan, langsung jadikan saja jadi satu jurnal, telepon and expense. Nah, kita akan mengkredit expense payable atau utang beban karena belum dilakukannya pembayaran, tapi kita udah mencatatnya sebagai beban gitu. Karena belum dilakukan pembayaran, tentunya kita harus mengakuinya sebagai utang beban. Kita masukkan nominalnya di sini untuk gaji 7.500.000, telepon itu 2.500.000. Kemudian tinggal kita jumlahkan total utang beban kita.
Oke, selanjutnya nih, terdapat inventarisasi persediaan barang per 31 Desember. Jadi di sini kita menyamakannya dengan inventory card. Nah, di sini kita akan menyesuaikan inventarisasi persediaan barang secara fisik ini dengan inventory card. Jadi biarpun perusahaan kita nih yang menggunakan metode perpetual kan udah menggunakan inventory card ya, tapi pastinya nanti di bagian gudang tuh juga bakal untuk secara fisik. Tujuannya untuk menyamakan jumlah barang yang ada dengan data yang udah kita catat. Nah, di sini kita samakan nih, untuk tipe pertama ada 10 unit. Nah, harga segini yaitu totalnya 193 juta, sama kan? Kemudian 12 unit, 19 juta 100, sama. Kemudian untuk tipe kedua ada 8 unit dengan harga 23 juta 200. Nah, ini berbeda nih. Jadi, persediaan fisik yang ada itu cuma 8, sedangkan ini yang kita catat ada 9. Berarti itu ada kemungkinan satu unitnya itu hilang atau rusak gitu. Ini sama yang untuk 11 unit. Jadi kita akan sesuaikan satu unit ini. Kita masuk ke listing entries. Nah, kita akan menjurnal spoilage expense, yaitu beban kerugian, karena satu unitnya ini entah hilang, entah rusak, pokoknya dia kurang satu unit untuk tipe AC55P dengan harga 23 juta 200. Nah, kita akan mengkreditnya merchandise inventory. Nah, inventory kita berkurang. Kita masukkan, itu berarti cuma satu unit kan? Karena tadi di sini ada 9, di sini cuma 8, berarti cuma satu unit. Jadi satu unit dengan harga 23 juta 200. Nah, kita perlu ke inventory card juga karena ada pengurangan satu unit. Kita masuk sini untuk tanggal, berarti tanggal 31. Di sini PM 12/4, di sini berarti penyesuaian persediaan. Nah, berarti di sini kita isi di bagian out karena hilang. Kita isi 1. Nah, di sini 23 juta 200. Kemudian kita 3.200. Nah, di sini berarti tinggal 8 kan? 8 unit dengan harga 23 juta 200. Nah, kemudian selanjutnya di sini jadi udah ya untuk ini. Nanti muncul akun baru nih, yaitu spoilage expense, beban kerugian. Nanti di sini berarti diurutkan untuk nomor akunnya, sesuai nanti pas di worksheet diurutkan. Nah, kemudian di sini penyesuaian selanjutnya itu oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya, dipindahkan ke prepaid PPN atau PPN payable. Jadi kita akan menutup PPN income dan PPN outcome yang berada di trial balance. Gitu. Di sini kan kita lihat PPN income berada di debit, maka kita akan menutupnya di sisi kredit. Berarti kita akan mendebit PPN outcome. Ini tanggal 31. Nah, di sini berarti kita akan masukkan dulu terlebih dahulu untuk PPN outcome-nya. Jadi karena ini kan PPN outcome-nya itu saldonya di sisi kredit ya. Nah, kalau kita tutup berarti kita taruh di sisi debit, kebalikannya. Tuh. Nah, di sini kan kelihatan nih PPN outcome-nya 141 juta sekian dan PPN income-nya 145 juta sekian. Lebih banyak PPN income. Lebih banyak berarti nanti dibagiin di kredit kan. Berarti selisihnya ini sisinya itu berarti karena lebih banyak di sisi kredit, PPN outcome-nya di sisi debit itu kurang. Nah, maka kita akan mendebit prepaid PPN. Nah, terus kemudian sini kita PPN income. Kita masukkan dulu untuk PPN income
untuk menutup saldo PPN income, kebalikannya. Nah, lihat kan, dapat terlihat ini lebih besar PPN income, gitu. Misal sisi kredit, di mana sisi debit. Maka ini berapa selisihnya di sisi debit, tinggal kita kurangkan. Nah, selisihnya tersebut masuknya ke prepaid PPN, karena lebih banyak nih PPN masukan, PPN yang kita terima dibanding PPN yang kita bayarkan, PPN keluaran, ya kan? Berarti bagi kita itu adalah harta, prepaid PPN, PPN dibayar di muka, karena ada kita memiliki harta. Namun kalau misalnya ternyata PPN upfront-nya lebih besar dibanding dengan PPN income, maka kita akan mengkredit PPN payable, utang, karena lebih banyak PPN keluaran dibanding PPN masukan kita. Kayak gitu. Jadi kan di sini ada pilihan prepaid PPN atau PPN payable untuk selisihnya. Tergantung dengan besarnya selisihnya di mana. Kalau besar selisihnya di PPN income, berarti kita masuknya ke prepaid PPN. Dapat lihat aja nih saldonya. Lihat ya, di sini kan lebih besar kredit. Berarti yang debitnya kekurangan saldo atau misalnya ada terdapat selisih, ya kan? Nah ini tentunya kalau di debit berarti prepaid, harta. Nah kalau di kredit adalah utang atau payable, gitu. Nah ini kemudian ada pajak penghasilan. Nah kalau pajak penghasilan ini dihitungnya nanti setelah kita menghitung laba rugi, setelah dicatat ke dalam worksheet. Nah, jadi untuk sekarang ini belum dicatat terlebih dahulu karena kita perlu menghitung laba ruginya terlebih dahulu. Kita menghitung laba rugi yang didapat oleh perusahaan, baru kita akan menjurnal pajak penghasilan ini. Kemudian jika sudah semua, kita isi nomor akunnya di bagian referensi. Baik, terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita totalkan seluruhnya. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan antara debit dan kredit ini udah balance. Jadi kalau misalnya udah balance, berarti udah mulai benar. Tapi ini kalian bisa untuk totalnya ini kalian isi dulu pakai pensil. Karena nanti kan di sini kita setelah kita mengerjakan worksheet, kita akan membuat jurnal untuk PPH, untuk penyesuaian terakhir. Nah, otomatis ini juga nanti totalnya akan berubah. Gitu. Jadi di sini bisa kalian isi terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.